Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku mahasiswa, kembali kali ini saya akan membahas tentang Qadariyah. Qadariyah ini berbanding terbalik dengan ajaran Jabariyah. Kalau kemarin kita membahas Jabariyah adalah segala sesuatu disandarkan kepada Allah, sedangkan Qadariyah kebalikannya, segala sesuatu disandarkan kepada manusia. Banyak ayat-ayat mendukung dari aliran ini, diantaranya surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubahnya. Jadi kalau saya gambarkan begini, aliran Qadariyah itu, Allah itu menciptakan alam dengan segala sistemnya, dengan segala aturannya yang begitu sempurna. Setelah itu kita diberikan kebebasan untuk mengikuti hukum alam ini atau sunatullah ini. Atau lebih simpelnya begini, Allah itu bagaikan tukang arloji. Tukang arloji itu membuat arloji dengan segala sistemnya. Setelah dibuat, ya arloji itu berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan si pembuatnya. Atau saya berikan satu contoh lagi. Ibaratkan orang membuat sistem catur. Dia membuat sistem catur itu raja berjalannya begini, pion berjalannya begini, kuda berjalannya begini. Itu sistemnya dibuat sedemikian rupa. Setelah itu dipersilahkan kepada yang memainkannya. Jadi kalau kita main catur kalah atau menang itu bukan karena si pembuat sistem catur, bukan. Tapi karena kita, mungkin karena kurang hati-hati kita kalah. Kita kurang keras berpikir kita kalah. Jadi kalah atau menang kita bermain catur itu bukan karena si pembuat sistem catur itu, bukan. Karena kita sendiri. Nah seperti itulah gambarannya, bahwa Allah hanya membuatkan alam ini dengan segala sistemnya yang begitu sempurna. Setelah itu diserahkan kepada manusia. Silahkan, kamu mau seperti apa? Apa mau berbuat baik atau mau berbuat jahat? Ya itu pilihan kita, bukan kehendak Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, itu bukan karena pilihan Tuhan kita berbuat baik. Atau ketika kita berbuat jahat, itu bukan karena takdir Tuhan, tapi karena pilihan kita. Nah, konsekuensinya, menurut paham Qadariyah ini, kalau kita melakukan kebaikan, ya Allah balas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, ya Allah juga balas dengan kejahatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat kebaikan atau kejelekan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Nah, kira-kira ini gambaran dari aliran Qadariyah secara umum. Jadi berbanding terbalik dengan aliran Jabariyah yang semuanya Tuhan sentris, sedangkan Qadariyah adalah manusia sentris. Semuanya ditentukan oleh kehendak manusia. Selanjutnya apa ya? Kata Qadariyah, Allah itu bersifat suci. Tidak mungkin dia berbuat dolim kepada umatnya. Jadi kalau kita gagal, kalau kita mengalami kesulitan, itu bukan berarti Tuhan berbuat dolim kepada umatnya gitu. Kalau kegagalan itu dari Tuhan, berarti Tuhan itu dolim dong sama umatnya. Ini kata Qadariyah, enggak begitu. Tuhan itu maha suci, nggak mungkin berbuat dolim sama umatnya. Jadi kalau kita gagal, kita harus introspeksi gitu kan.
Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu maha suci, nggak mungkin berbuat dolim sama umatnya. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, introspeksilah. Jangan-jangan kita kurang hati-hati, kurang teliti, gitu kan, kurang sabar umpamanya. Nah ini doktrin Jabariyah. Jadi jangan sekali-kali atau jangan pernah kita menyalahkan Allah ketika kita gagal, karena semuanya adalah kita yang menentukan. Kalau kita sakit, sakit gigi, jangan punya pandangan bahwa ini takdir Tuhan, saya ditakdirkan sakit gigi umpamanya. Tapi introspeksilah, mungkin karena kita kurang memelihara gigi, kurang memelihara kesehatan sehingga gigi kita sakit. Jadi kalau sakit gigi itu karena kecerobohan kita, kira-kira seperti itu ya, gambaran doktrin dari Qadariyah. Lalu doktrin selanjutnya, ajaran selanjutnya, Allah itu nggak bisa dilihat oleh mata nanti di akhirat, karena mereka berpandangan bahwa Allah itu imateri, bukan materi. Sedangkan kita sebagai makhluk adalah materi. Materi tidak bisa melihat sesuatu yang imateri. Lalu bagaimana dengan ayat yang menyatakan bahwa nanti orang-orang beriman itu di akhirat wajahnya berseri-seri melihat Tuhan? Itu maksudnya mereka memaknai bahwa mereka mendapatkan kebahagiaan atas rahmat Allah bagi orang-orang yang baik. Seperti itu. Dan mereka juga meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, tapi fana. Ada batas waktunya, ada deadline-nya lah, kira-kira begitu kan. Kapan deadline-nya ya Allah alam gitu kan. Sampai kapan surga dan neraka itu. Mereka juga beranggapan bahwa kalamullah atau Al-Quran itu makhluk, tidak kekal gitu kan, tidak qadim, karena makhluk. Jadi mereka beranggapan di luar Allah semuanya adalah makhluk, sifatnya fana, tidak ada yang kekal, termasuk surga dan neraka. Doktrin selanjutnya, mereka menyatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, berarti Allah itu terdiri dari banyak unsur. Otomatis sifatnya pun kekal. Kalau begitu ya kekal itu banyak dong, bukan hanya Allah, tapi dengan sifat-sifatnya. Nah, lalu bagaimana ketika Allah melihat, mendengar? Menurut Qadariyah, melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu bukan sifat, tapi zat Allah itu sendiri. Nah, mungkin suatu saat kita akan kita akan bahas tersendiri tentang sifat dengan zat ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita punya kesempatan untuk membahas khusus apa itu sifat, apa itu zat ya. Nah, hanya kali ini menurut Qadariyah bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Selanjutnya menurut Qadariyah, segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu berdasarkan sunatullah yang ada. Semuanya mengikuti sunatullahnya atau hukum alam yang lebih kita familiar. Kalau kita ingin kaya, ya berusaha. Tidak ada orang tiba-tiba kaya tanpa usaha. Kalau kita ingin pinter, ya belajar. Tidak ada istilah ilmu laduni yang datang langsung. Itu nggak ada menurut Qadariyah. Jadi semuanya adalah proses sebab akibat. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Ketika kita melakukan kejelekan-kejelekan, maka yang akan kita dapatkan adalah kejelekan. Nah, kebahagiaan,
kebaikan yang kita dapatkan itu karena proses sebelumnya kita berbuat baik. Kejelekan, penderitaan, itu karena proses sebelumnya kita melakukan kejelekan, sehingga yang kita terima kejelekan pula. Jadi ini yang dimaksud dengan semua berjalan sesuai dengan sunatullah atau hukum alam. Kita diberikan kebebasan untuk memilih apakah kita akan memilih kebaikan atau kejelekan. Semuanya kita yang menentukan, bukan Allah. Ini menurut paham Qadariyah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.